Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perusahaan Nestle. Sebelumnya perkenalkan, saya Anjir Gustina dan rekan saya Oliver Hidayah. Saya Dinugroho Saputra. Saya Zara Ola Junianti. Saya Naufal Nuriksan. Selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan Nestle. Profil perusahaan Nestle. Nestle adalah perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi Jerman. Produk pertama perusahaan ini, Vereinlacte, menjadi inovasi revolusioner di industri makanan pada tahun 1905. Nestle bergabung dengan Anglo-Swiss Condensed Milk Company yang memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Meskipun menghadapi tantangan seperti Perang Dunia I dan krisis ekonomi 1920-an, Nestle terus berkembang melalui diversifikasi produk, akuisisi perusahaan lain, dan inovasi termasuk peluncuran Nescafe. Hingga saat ini, Nestle tetap menjadi pemain dominan di industri makanan dan minuman global. Dengan lebih dari 2000 merek, di Indonesia Nestle telah beroperasi sejak tahun 1971 dengan 4 pabrik utama yang memproduksi berbagai produk ikonik seperti Denko, Milo, dan Nescafe. Nestle Indonesia mempekerjakan lebih dari 3.200 karyawan dan berkomitmen pada moto Good Food, Good Life dengan menyediakan produk berkualitas tinggi yang mendukung gizi dan kesehatan masyarakat. Sebagai anak perusahaan Nestle SA, perusahaan ini terus menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, membangun merek yang relevan, dan berkontribusi pada kualitas hidup konsumen di 189 negara. Nestle mengadopsi berbagai strategi entry mode untuk memperluas pasar seperti joint venture, investasi langsung, dan ekspor. Strategi joint venture dan investasi langsung dipilih untuk memanfaatkan peluang pasar lokal secara optimal sambil mengurangi resiko. Bekerja sama dengan mitra lokal yang memahami dinamika pasar dan budaya setempat. Pendekatan ini memberikan Nestle kendali lebih besar atas operasional bisnis dan kemampuan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan konsumen. Di sisi lain, strategi ekspor diterapkan sebagai cara yang lebih fleksibel dengan investasi awal yang rendah, memungkinkan Nestle untuk memperkenalkan produknya ke pasar baru tanpa membangun fasilitas produksi lokal. Strategi ekspor ini juga membantu Nestle menguji respon pasar sebelum melakukan investasi lebih besar, sehingga perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar global secara bertahap sambil meminimalkan risiko finansial dan operasional. Produk life cycle perusahaan Nestle yang pertama tahap pengenalan, yaitu Nestle memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1971 dan mendirikan PT Food Specialities Indonesia dan memperkenalkan produk susu kental manis Cap Nona. Melalui iklan di media sosial dan sampel gratis, perusahaan berhasil meningkatkan kesadaran konsumen. Seiring berjalannya waktu, Nestle terus berinovasi dan memperluas portofolionya, membuka pabrik tambahan, serta menerapkan promosi harga untuk menarik pelanggan. Keberhasilan ini menjadikan Nestle salah satu merek terkemuka di Indonesia hingga kini. Tahap pertumbuhan Nestle dimulai pada tahun 1866 ketika Charles dan George Page mendirikan Anglo-Swiss di kota Vevey, Swiss, memanfaatkan pasokan susu segar lokal. Tahun berikutnya, Henry Nestle, seorang ahli farmasi dari Jerman, menciptakan Vereinlacte untuk bayi yang tidak bisa menyusui, yang menjadi landasan produk Nestle. Pada tahun 1873, Nestle memasuki pasar Indonesia dengan produk susu kental manis. Henry Nestle kemudian menjual perusahaannya kepada 3 pengusaha lokal pada tahun 1875, yang meningkatkan produksi dengan melibatkan ahli kimia. Persaingan ketat dengan Anglo-Swiss muncul pada tahun 1878 saat kedua perusahaan menawarkan produk sejenis. Pada tahun 1882, Anglo-Swiss berencana memasuki pasar Amerika tetapi terhambat hingga akhirnya muncul merger dengan Nestle pada tahun 1902. Nestle memulai menjual produk coklat pada tahun 1904. Dari tahun 1972 hingga 1999, Nestle menguasai pasar dengan membuka beberapa cabang. Sejak tahun 1999, Nestle terus berkembang dengan peluncuran produk baru dan komitmen praktik bisnis yang berkelanjutan. Tahap maturity atau pematangan Nestle Indonesia, di mana penjualan mencapai puncaknya dan persaingan semakin ketat. Pada fase ini, Nestle mengembangkan inovasi produk dan memperkenalkan varian baru untuk mempertahankan pangsa pasar seperti Nescafe, Denko, dan sereal.
Strategi pemasaran yang diterapkan termasuk memperkuat citra merek dan menyesuaikan harga untuk tetap kompetitif. Keberhasilan Nestle dalam mempertahankan posisi di pasar Indonesia juga terlibat dari kemampuannya dalam mengadaptasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan melakukan promosi yang tepat dan menjaga kualitas produk, Nestle berhasil menarik keperhatian masyarakat dan menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi. Di tahap decline, Nestle Indonesia mengalami penurunan signifikan akibat berbagai faktor. Pada tahun 2022, pasokan susu segar menurun 30% akibat PMK yang menyerang peternakan di Jawa Timur. Sementara di akhir 2023, 126 pekerja di pabrik Kejayaan di PHK karena penurunan produksi menyebabkan protes di kalangan karyawan. Di tahun 2024, Nestle juga terkena boikot terkait Israel, menyebabkan penjualan turun 2,5% dengan pertumbuhan internal menurun dari 2,2% menjadi 1,3%. Perusahaan ini merencanakan perubahan kepemimpinan untuk meningkatkan efisiensi. Nestle menerapkan strategi inovasi untuk mempertahankan posisi perusahaan dengan memperkenalkan varian baru dan memperbarui produk. Contohnya seperti berbagai rasa baru pada KitKat dan Nescafe. Selain itu, fokus pada penguatan merek dan perluasan saluran distribusi melalui pemasaran efisien dan efektif. Penyesuaian harga juga membantu menjaga pangsa pasar di tengah persaingan ketat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.